Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka seminar CGP Angkatan 7 oleh Bapak Abdul Rahman SPDI. Adapun susunan acara seminar CGP Angkatan 7, yang pertama pembukaan sebagaimana yang sedang berlangsung oleh saya sendiri, Mardia. Saya mengajar untuk mata pelajaran matematika. Acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh anak kita Zahra Nabila. Kepada Zahra Nabila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allah ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak kita Zahra Nabila. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu presentasi oleh CGP Angkatan 7 kepada Bapak Abdul Rahman, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur sama-sama kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang masih memberi kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul dalam kegiatan ini, yaitu kegiatan seminar ataupun aksi nyata modul 1.4 di program pendidikan guru penggerak, yaitu oleh saya sendiri yang telah mengikuti pendidikan ini. Sudah sampai pada modul 1.4 ini tentang budaya positif. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala yang sudah memberikan dan memfasilitasi saya sebagai peserta PGP untuk memberikan seminar aksi nyata kepada kita semua yang ada ataupun yang hadir di sini. Dan juga selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Saya apresiasi karena telah bersedia dan ikut untuk mengikuti seminar ini. Baik Bapak dan Ibu, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala, dan juga Bapak Ibu Majelis Guru yang saya hormati, saya langsung saja ke acara saya itu, yaitu tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Di dalam pendidikan guru penggerak ada modul yang kita pelajari pada modul 1.4 itu adalah tentang budaya positif, di mana budaya positif ini diuntukkan adalah bagi kita sebagai guru dan juga diterapkan pada proses pembelajaran kita di sekolah dan di lingkungan, paling kecilnya dalam di lingkungan kita di kelas kita, di mana budaya positif ini diharapkan bisa diterapkan di sekolah kita ini, yang mana budaya positif ini merupakan perlakuan yang positif, yang nantinya terbiasa, yang gunanya adalah menciptakan proses yang merdeka belajar kepada anak. Ini tujuan daripada budaya positif itu sendiri. Sebelum saya berlanjut kepada materi, saya ada beberapa pertanyaan dulu kepada Bapak dan Ibu. Ini juga merupakan pertanyaan yang saya dapatkan di PGP, yaitu ada 3 pertanyaan. Nanti mungkin bisa Bapak dan Ibu jawab saja dulu, nanti kita bisa di sesi diskusi nanti bisa kita diskusikan tentang pertanyaan yang 3 ini. Yang mana pertanyaannya itu adalah ini terkait dengan budaya positif itu sendiri. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi pertanyaannya ini kepada kita semua sebagai guru, apakah kita setuju atau tidak setuju? Nanti kita bisa diskusikan. Yang kedua adalah memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah kita setuju atau tidak setuju? Kemudian yang terakhir adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah kita setuju atau tidak setuju? Nanti ada penjelasannya itu di forum diskusi, di sesi diskusi nanti kita akan coba bahas. Selanjutnya adalah yaitu disiplin positif. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Seperti yang sudah saya tayangkan di dalam PowerPoint ini,
di mana disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, yang membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Inilah yang sudah terbiasa di lingkungan kita. Sudah dianggap bahwa disiplin itu adalah peraturan. Namun ternyata sesungguhnya bukan. Itu dalam anggapan kita. Selama ini kita beranggapan kalau orang yang disiplin itu adalah orang yang taat kepada peraturan. Namun sesungguhnya bukan. Tapi apa? Yang disiplin itu adalah orang yang mau belajar untuk lebih baik lagi. Itu yang sesungguhnya adalah yang dikatakan dengan disiplin itu. Kemudian di modul ini juga ada namanya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Yaitu ada sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai yang ingin dicapai oleh masing-masing kita. Ini cakupannya adalah ke anak. Karena kita dalam sini lingkupnya adalah BBM, ini nilai tujuannya adalah kepada anak. Apa yang kita berikan nanti yang akan kita sampaikan kepada anak untuk mencapai nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal ini kepada anak. Kemudian selanjutnya ada beberapa nilai-nilai yang universal itu, yaitu yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jangan kita memberikan sesuatu perlakuan itu kepada anak tanpa ada tujuan. Harus ada tujuannya. Harus ada unsur pendidikannya. Harus ada unsur pembelajarannya di setiap perlakuan yang kita berikan kepada anak. Kalau tidak ada, itu yang dinamakan, itu bukan merupakan nilai-nilai kebijakan yang universal tadi, yang positif tadi. Itu dia dikatakan positif. Ada nilai-nilai ataupun yang akan diberikan kepada anak itu tujuannya ada. Kemudian selanjutnya adalah dengan mengingatkan nilai kebajikan dan seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan itu. Ini dikemukakan oleh Diane Gosen pada tahun 98. Artinya adalah ketika kita memberikan perlakuan kepada anak, kita ada maknanya. Arti daripada perlakuan yang kita berikan itu ada efeknya, ada dampaknya ada kepada anak, itu nanti baru dikatakan dia dapat mencapai tujuan yang mulia yang dikatakan oleh si Diane ini. Kalau tidak ada nanti, sehingga nanti tujuan yang mulia ada yang diinginkan oleh anak itu sendiri, meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dia capai itu, dia tidak tahu. Tetapi di sanalah kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik untuk memberikan perlakuan itu kepada anak dengan menanamkan ada nilai-nilainya, ada manfaatnya, ada dampaknya yang bernilai positif kepada anak itu, supaya nanti secara berangsur anak itu nanti bisa dengan nilai-nilai yang kita berikan itu kepada anak, akhirnya anak itu nanti bisa memahami daripada nilai-nilai tersebut dan dia bisa menanamkan dalam dirinya sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dikenal dengan yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang dikaitkan tadi dengan nilai-nilai kebajikan itu kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang sudah kita sama-sama ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya apa? Nilai-nilai ataupun perlakuan yang kita berikan kepada anak itu, baik itu pelajaran, baik itu materi, baik itu diskusi dalam kelas ataupun menyuruh anak. Nah, yang pertama itu kita harus melihat yang poin yang pertama ini, yaitu ada unsur berimannya, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Kita tidak boleh lari daripada ajaran agama kita. Itu maksudnya. Yang kedua yaitu mandiri. Mandiri ini seperti apa maksudnya?
kita memberikan perlakuan kepada anak supaya tujuannya itu anak bisa mandiri di dalam belajar. Nanti tujuannya adalah belajar itu merdeka belajar, memberikan kebebasan kepada anak supaya nanti anak terbiasa untuk hidup mandiri, tidak saja di lingkungan PBM-nya, tetapi juga nanti akan bisa diterapkannya di lingkungan kehidupannya sehari-hari, baik itu di rumah ataupun di tempat bermain. Kemudian yaitu bernalar kritis. Anak-anak diharapkan mampu dengan perlakuan-perlakuan yang kita berikan melalui nilai-nilai positif yang kita berikan kepada anak itu. Anak diharapkan dapat memiliki nalar yang positif, yang kritis. Anak mampu berargumen, tetapi berargumennya itu di dalam BBM tidak pasif saja, tidak hanya diam saja, menerima apa saja yang disampaikan oleh orang lain, tetapi tujuannya adalah di mana anak itu bisa kritis. Dia harus ada analisa. Kenapa begini? Kenapa begini? Harusnya begini. Kenapa begini? Nah, ini adalah tujuan kita sebagai seorang pendidik. Kita ciptakan kepada anak supaya anak bisa menciptakan dalam dirinya itu ada mampu untuk bernalar kritis. Misalnya kita memberikan suatu materi, kenapa begini? Dia harus ada analisanya. Kita terapkan dan kita harus memberikan nilai-nilai positif kepada anak. Selanjutnya adalah berkebinekaan global. Artinya sama-sama kita tahu bahwa bineka itu adalah berbeda tapi tetap sama. Berkebinekaan global itu maksudnya mampu menerima perbedaan-perbedaan yang ada di baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kehidupan sehari-hari. Perbedaan itu kan banyak. Ada perbedaan pendapat, perbedaan perlakuan, perbedaan daripada sisi pergaulan di dalam kehidupan. Nanti bagaimana cara kita itu supaya kita bisa mampu menerapkan agar anak ini bisa menerima perbedaan-perbedaan secara global. Selanjutnya adalah bergotong royong. Bergotong royong itu adalah bisa untuk bersama-sama, bekerja sama dengan orang lain, mampu untuk menciptakan sesuatu tujuan itu dengan mengerjakan secara bersama-sama, bergotong royong tanpa ada paksaan yang terlahir dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya adalah yang kreatif. Kreatif di sini adalah menciptakan sesuatu yang berbeda, yang unik, yang baru, yang berbeda daripada yang sudah ada. Selanjutnya adalah tentang teori motivasi. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana katanya di sana itu adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu yang dikatakan merdeka kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu tidak terlepas dari perintah. Jangan berarti, oh saya nak diperintah-perintah lagi, saya nak disuruh-suruh, saya positif, tidak ada lagi diperintahkan oleh guru, tidak ada lagi disuruh-suruh oleh guru. Itu sudah kita artikan itu merdeka, bukan. Tetapi apa? Yang merdeka itu sesungguhnya adalah cakap untuk memerintah diri sendiri. Artinya apa? Terniat dari dalam dirinya, dalam hatinya sendiri. Itulah yang dikatakan dengan merdeka itu. Tidak ada paksaan dari orang lain, tidak ada harus diperintah orang lain, tetapi harus terlahir langsung dari dalam dirinya atau dari hatinya sendiri. Itu yang dikatakan merdeka. Nah, ini tujuan kita, yaitu tujuan daripada profil Pancasila ini, merdeka belajar. Membiasakan atau tujuan kita itu untuk menciptakan di mana proses pembelajaran itu dicapai oleh anak itu sendiri tanpa ada dari kita. Oh, nak, kamu harus begini. Kamu harus mengerjakan kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Yaitu ada sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai yang ingin dicapai oleh masing-masing kita. Ini cakupannya adalah ke anak, karena kita dalam sini lingkupnya adalah BBM. Ini nilai tujuannya adalah kepada anak. Apa yang kita berikan nanti yang akan kita sampaikan kepada anak untuk mencapai nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal ini kepada anak.
Kemudian selanjutnya ada beberapa nilai-nilai yang universal itu, yaitu yang pertama, kamu begini tanpa harus kita sebutkan seperti itu. Anak itu sendiri yang mengakui dan dia menyadari bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Nah, itu disebut dengan proses restitusi. Nanti akan kita coba tayangkan seperti apa secara nyatanya. Nanti kita lihat pengaplikasian daripada restitusi ini kepada di dalam PBM itu. Selanjutnya adalah ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri. Di sini ada 9 ciri daripada restitusi itu sendiri. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya apa? Jangan nanti perlakuan yang kita berikan itu kepada anak itu adalah untuk membayar kesalahannya dia, tetapi harus belajar dari kesalahannya dia. Nah, kamu begini, kamu hukumannya adalah ini. Berarti dia merasa itu sudah terbayar, sudah terlunasi kesalahannya yang tadi, karena dia sudah melanggar suatu aturan atau yang jelas. Tetapi bukan seperti itu, harus belajar dari kesalahan. Oh iya, saya tadi sudah begini, saya melakukan pelanggaran tadi, saya begini, akhirnya saya ketinggalan ini, akhirnya saya begini, saya salah. Akhirnya dia tahu dan tidak akan mengulangi hal yang salah tadi. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan antara kita dengan anak. Sekarang ini itu yang sering kami bahas di dalam pendidikan. Mereka menganggap bahwa guru itu adalah yang ditakuti. Sesungguhnya sebenarnya kalau bisa kita buat perlakuan kepada anak, hubungan kita itu kepada anak itu jangan terlalu dijaga sekali. Harus dekat dengan anak supaya kita bisa masuk ke dalam dunianya anak itu. Itu sesungguhnya. Kita harus bisa masuk ke dunianya anak. Selanjutnya adalah tawaran, bukan paksaan. Setiap kita memberikan kepada perlakuan, artinya adalah setiap kita memberikan perlakuan kepada anak itu lingkupnya adalah tawaran. Kita tawarkan kepada anak, bukan paksaan. Contohnya begini. Nah, bagaimana kalau seandainya seperti ini? Misalnya anak datang terlambat. Kita cari tahu kenapa dia terlambat. Saya tadi malam terlambat karena saya terlambat bangun Pak. Saya terlambat tidur Pak. Karena saya begini. Bagaimana kita berikan tawaran? Bagaimana kalau kelakuan yang kamu kerjakan malam itu kamu kerjakan saja siangnya itu supaya nanti kamu tidak terlambat bangunnya, tidak lama tidurnya. Kita berikan tawaran kepada anak. Jangan langsung paksaan. Oh, kamu terlambat tadi malam, kamu harus begini. Tidak seperti itu. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak itu. Potensi yang dia miliki dalam dirinya seperti apa, itu harus dituntun. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tindakan anak melakukan pelanggaran itu, kita lihat tindakan anak itu tujuan dia apa? Apakah dia sadari? Apakah ada tujuan tertentu bagi anak itu? Kita cari tahu kepada anak itu dengan cara kita tanyakan, anak, kamu kan ini begini, kenapa? Cari tahu sesungguhnya apa tindakannya itu. Kenapa dia melakukan tindakan yang salah tadi? Apa motivasi anak itu? Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kenapa dikatakan yang paling baik? Karena ini terlahir dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari gurunya, bukan dari temannya, tetapi dari dirinya sendiri. Kesadaran dari si anak itu sendiri. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter anak, mencari karakter anak. Tindakan anak yang baik kita lihat ini belum tentu karakternya baik. Tapi kalau sudah karakter baik, insya Allah nanti pasti tindakannya juga baik. Nah, begitu. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi ini itu ujung tempatnya adalah solusi. Setelah begini, mungkin begini.
tidak juga bisa begini, kita cari lagi jalan keluar yang lain. Bagaimana cara mengatasi penyelesaian masalah yang dia lakukan oleh anak itu? Solusinya seperti apa? Jalan keluarnya seperti apa? Kita sebagai guru, kita harus mampu untuk memberikan saran-saran ataupun solusi-solusi yang diberikan kepada anak supaya anak itu bisa keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Seterusnya adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya apa? Yang semula tadi awalnya anak ini baik seperti teman-teman yang lain, dia suatu saat melakukan suatu pelanggaran, setelah dia sadar bahwa itu salah dan dia kembali kepada perlakuan yang baik tadi. Terus terakhir adalah tentang posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol dalam diri kita itu sebagai seorang guru untuk memposisikannya kepada anak, kontrol kita kepada anak. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Yang sebagai penghukum ini maksudnya adalah kita sering memberikan hukuman-hukuman kepada anak, baik itu berupa perlakuan maupun itu berupa ucapan. Memberikan hukuman itu kepada anak, misalnya kalau kamu tidak melakukan ini, awas. Itu adalah posisi kontrol di mana seorang yang diterapkan oleh guru itu adalah posisi penghukum. Posisi kontrol yang kedua itu adalah membuat orang merasa bersalah. Seperti apa perlakuannya? Seperti ini. Nah, kamu seharusnya, kamu kan sudah tahu, Bapak lelah sekali. Atau mungkin seperti ini. Mungkin hari ini si guru A adalah wali kelas di kelas 91 misalnya. Ibu Mardia adalah merupakan guru kelas 91. Dan dia juga mengajarkan matematika di kelas 91. Pada hari yang bersangkutan, pada hari ini Ibu Mardia tidak datang ke sekolah karena ada urusan di rumahnya mungkin. Akhirnya digantikan oleh guru yang lain atau guru piket. Ketika guru pengganti masuk ke dalam kelas, si anak itu mengikuti PBM tidak seperti bagaimana dia perlakuan anak-anak, kondisi anak-anak di kelas itu seperti bersama guru yang matematika itu sendiri. Artinya seperti apa? Mungkin guru pengganti masuk, kondisi anak mungkin ribut, suka bicara, tidak bisa di manage oleh guru pengganti itu. Akhirnya guru pengganti kesal. Guru pengganti itu kesal dengan perlakuan-perlakuan oleh anak atau kondisi anak pada saat itu. Keesokan harinya dia menyampaikan kondisi itu kepada guru yang asli yang mengajarkannya itu. Dia menyatakan seperti ini, Bu, kemarin saya masuk di kelas ibu, tapi saya sangat kecewa sekali. Saya lelah mengajar di sana. Saya sudah berikan kepada anak ini supaya mengikuti pelajaran kita dengan baik begini-begini. Tetapi anak belum mendengarkan saya. Saya sudah memberikan pemahaman kepada anak bahwa ibu tidak bisa hadir karena ada halangan. Tapi anak itu sepertinya tidak menerima saya. Saya lelah, saya kecewa dan saya kesal, Bu. Nah, dari sana kemudian si ibunya tadi itu kembali masuk ke keesokan harinya, dia sampaikan itu kepada si anak-anak yang ada di sana. Itu disebut dengan posisi kontrol orang yang bisa membuat orang merasa bersalah. Disampaikan oleh guru, hanya anak-anak merasa bersalah. Seandainya kami tidak seperti itu kemarin begini. Itu adalah posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Apa itu teman? Memposisikan diri kita sebagai guru ini sebagai temannya. Nah, perlakuannya seperti apa? Mungkin dari gaya bahasanya itu mungkin kita mengikuti gaya bahasa anak. Kamu begini, tanpa harus kita sebutkan seperti itu. Anak itu sendiri yang mengakui dan dia menyadari bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Nah, itu disebut dengan proses restitusi. Nanti akan kita coba tayangkan seperti apa secara nyatanya. Nanti kita lihat pengaplikasian daripada restitusi ini kepada di dalam PBM itu. Selanjutnya adalah ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri. Di sini ada 9 ciri
daripada restitusi itu sendiri. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya apa? Saya begini Pak, saya motivasi saya begini Pak. Oke, kita catat dulu, jangan kita kasih dulu yang lain-lain. Kemudian kita kasih lagi kepada anak. Nah, mungkin sebaiknya coba kalau begini. Nah, kita pantau seluruh yang dilakukan anak itu, kenapa dia bisa salah. Kita pantau di mana titik kesalahan itu di mana, sehingga nanti setelah kita berikan solusi, nanti dia sadar, oh iya. Terakhir, posisi kontrol itu adalah manajer, di mana kita sebagai guru memposisikan diri sebagai pengontrol bersifat manajer. Ini mungkin fokusnya lebih dekat itu kepala sekolah, yaitu di mana dia memanage anak itu, gimana dia panggil anak itu ke dalam ruangannya, kemudian berdiskusi berdua. Posisi itu disebut dengan posisi manajer. Selanjutnya segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi. Segitiga yang pertama adalah ada dikatakan menstabilkan identitas. Artinya apa? Kita stabilkan identitas anak itu. Ketika anak bersalah, kita tanya dulu kepada anak itu, apa benar kamu melakukan ini, nak? Apa benar kamu melakukan melanggar ini? Kita tanyakan kepada anak. Kita pastikan dulu. Saya tahu. Mungkin ini setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Tetapi perlu saya tanyakan dulu kepada kamu, kenapa kamu melakukan ini, nak? Nah, itu disebut dengan menstabilkan identitas. Kita lihat dulu apakah itu dia benar-benar dia yang melakukan kesalahan itu. Kemudian validasi kebutuhan. Kita tanyakan kepada anak itu, saya tahu kamu pasti ada alasan. Misalnya anak tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas. Kita tanyakan, semua teman-teman kamu sudah mengumpulkan tugas, kamu kenapa tidak mengumpulkan tugas? Kemudian dia berikan alasan. Saya tahu pasti setiap orang pasti ada alasannya. Untuk melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Bapak tanya dulu, kamu kenapa? Coba berikan alasan kamu. Kenapa kamu tidak mau memberikan tugas? Kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Kenapa tidak membuat tugas? Kita cari tahu apa alasan dia. Terakhir itu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan itu? Maksudnya adalah kita tanyakan lagi kepada anak ini, apakah kamu memang benar-benar pengen berubah? Apakah kamu bisa membedakan seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu mengatakan yang salah tadi itu, kemudian kamu ingin berubah, benar-benar ingin berubah? Seperti apa yang kamu rasakan nanti setelah kamu melakukan perubahan itu? Apa yang kamu rasakan? Itu mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada modul ini. Di modul 1.4 ini adalah budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi presentasi yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Rahman. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Rahman tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi SMP Negeri 1 Pulau Utara. Acara selanjutnya yaitu diskusi antara guru dengan CGP. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Rahman, sangat menarik sekali. Kalau kita lihat topik pada hari ini itu ada tiga pernyataan, yaitu budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
dari paparan tadi ada yang tertarik sama saya dari catatan yang saya buat di sini. Ada dua dari paparan itu yang mau saya tanyakan sesuai dengan apa yang saya coret-coret di sini tentang budaya positif. Memberikan apresiasi pada siswa yang berprestasi. Ini impactnya apabila seorang guru dapat memberikan apresiasi kepada siswa yang berprestasi, apakah dalam bentuk kalimat, dalam bentuk benda dan seterusnya, maka impactnya itu nanti terhadap siswa itu sendiri. Siswa akan termotivasi dan berinovasi dalam pembelajaran. Itu impactnya. Yang kedua, memberikan solusi dalam satu masalah. Jadi siswa bagaimana disampaikan oleh Pak Rahmat tadi di restitusi tadi ya, sebagaimana siswa yang bermasalah tersebut, pendalaman-pendalaman yang harus digali dari dalam diri siswa itu sendiri, itu apabila dilaksanakan oleh guru, berarti impactnya akan terjadinya percepatan, akselerasi kegiatan. Bagi siapa? Bagi siswa itu sendiri. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya, setelah ini dilaksanakan oleh sang guru, nah, bagaimana mengakumulasikannya sehingga ini betul-betul menjadi budaya yang permanen di sekolah tersebut? Itu pertanyaannya. Bagaimana mengakumulasikannya sehingga itu menjadi budaya yang permanen di sekolah tersebut? Artinya apa? Tidak menjadi konseptual ya. Nah, karena sebuah budaya itu merupakan kebiasaan global yang dilakukan oleh sebuah komunitas, institusi atau organisasi atau kemasyarakatan sendiri. Ya. Nah, sekarang bagaimana kiatnya untuk menjadikan atau mengakumulasikannya sebagai budaya yang permanen? Demikian, terima kasih. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Pertanyaan selanjutnya. Sampai, Pak. Terima kasih atas waktunya. Baik, dari paparan Bapak Abdul Rahman tadi cukup menarik. Kalau tidak salah tadi ada katanya apakah sanksi yang diberikan berupa sanksi fisik ya. Apakah itu membuat disiplin? Seperti yang kita lihat, TV anak kita ini banyak ya Pak, banyak TV-nya. Jadi ada yang mau lembut, disanjung-sanjung baru bisa. Ada yang mau keras, agak keras, sehingga di sini nampaknya setelah libur 2 tahun ini, saya beri masukan, memang sedikit kita harus keras menghadapi anak, tapi keras dalam arti bukan menganiaya anak, hanya membuat jerah anak supaya bisa berubah ke arah yang lebih positif. Itu masukannya. Yang menjadi pertanyaan di sini dari paparan tadi, apakah segitiga restitusi yang dijelaskan tadi itu berdampak positif bagi siswa? Coba tolong Bapak jelaskan. Terima kasih. Kepada Bapak Abdul Rahman bersama. Baik, terima kasih. Saya akan coba berikan penjelasan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini bisa sama-sama kita pahami
Dan kalau seandainya salah nanti kita bisa cari jalan keluar seperti apa yang sesungguhnya. Ya, baik. Yang pertama adalah dari Bapak Asrosani, yaitu guru bahasa Indonesia kelas 9 ya Pak. Ya. Bagaimana cara mengakumulasikannya supaya budaya positif itu memang menjadi sebuah budaya di sekolah kita itu? Seperti apa kiatnya begitu Pak? Tentu suatu perlakuan itu adalah supaya dia memang terbiasa adalah tentu kita yang pertama mulai dari diri kita dulu. Mulai dari kita dulu yang paling sederhananya. Setelah kita mulai, kemudian kita coba untuk mengajak orang-orang terdekat kita untuk memulai seperti apa yang kita lakukan. Nah, karena ini adalah lingkup kita adalah di sekolah, kita bawa lagi lingkupnya lebih kecil yaitu ke kelas kita sendiri. Nah, di dalam kelas itu sebelum memberikan suatu budaya-budaya positif itu, maka ada dikenal dengan namanya adalah keyakinan kelas. Ada istilah keyakinan kelas di mana seorang guru dengan murid itu membuat suatu kesepakatan di awal BBM. Ada berupa perlakuan-perlakuan seperti apa yang akan dilakukan selama BBM dengan guru tersebut. Kita buat dulu satu kesepakatan ini. Kalau seandainya kamu terlambat begini, bagaimana anak-anak? Apa kita setuju? Kalau mereka setuju, kita buat merupakan suatu keyakinan kelas. Nanti kalau mereka melanggar, kita ada nanti buatkan semacam bukan hukuman namanya, ada adjustmentnya nanti kita berikan kepada anak. Itulah yang dia sebut dengan tadi segitiga restitusi tadi. Di mana segitiga restitusi tadi itu adalah suatu proses untuk mengembalikan anak ketika dia itu salah. Kita lakukan segitiga restitusi tadi itu supaya dia kembali lagi benar. Dia menyadari bahwa oh itu salah. Nah, dengan demikian setelah adanya keyakinan kelas sudah kita buatkan, tentu itu yang harus diikuti oleh anak-anak kita selama BBM. Artinya setelah ada kita poin-poinnya itu kita terapkan dan kita tuliskan, kita buatkan, dan nanti insya Allah anak-anak tidak akan melenceng lagi. Kalau seandainya melenceng di tengah jalan, kita adakan segitiga restitusi tadi. Nah, sekarang memposisikan kita lagi dalam memberikan restitusi segitiga restitusi tadi itu dalam memposisikan kita lagi. Apakah tadi kita memposisikan sebagai penghukum? Apakah kita memposisikan diri kita itu sebagai pembuat orang merasa bersalah? Pembuat orang merasa bersalah tadi itu, nah, ibu kecewa, bapak kecewa. Kenapa kamu melakukan ini? Nah, dengan begini kita juga memberikan perlakuan. Saya begini Pak, saya motivasi saya begini Pak. Oke, kita catat dulu, jangan kita kasih dulu yang lain. Kemudian kita kasih lagi kepada anak. Nah, mungkin sebaiknya coba kalau begini. Nah, kita pantau seluruh yang dilakukan anak itu, kenapa dia bisa salah. Kita pantau di mana titik kesalahan itu di mana. Sehingga nanti setelah kita berikan solusi, nanti dia sadar, oh iya. Terakhir, posisi kontrol itu adalah manajer, di mana kita sebagai guru memposisikan diri sebagai pengontrol bersifat manajer. Ini mungkin fokusnya lebih dekat itu kepada kepala sekolah, yaitu di mana dia memanage anak itu, gimana dia panggil anak itu ke dalam ruangannya, kemudian berdiskusi berdua. Posisi itu disebut dengan posisi manajer. Selanjutnya olahraga ya Bu, kelas 9. Seluruh kelas. Tujuh. Iya. Iya, saya kembalikan lagi kepada Bapak sebelum kepada Ibu. Bagaimana Pak? Ini apa yang Bapak Rahman sampaikan tadi itu masih konseptual, ya konsep. Nah, yang saya maksud tadi bagaimana sehingga nanti apa yang kita laksanakan sibuk, aplikasikan sibuk bisa menjadi budaya permanen. Tidak, jadi dia budaya permanen. Bagaimana kiat? Itu yang saya tanyakan tadi.
dari ketiga aspek tadi misalnya, kan ada 3 aspek tadi. Ya, pertama sekali budaya positif, kemudian keyakinan kelas, dan restitusi. Nah, sehingga kolaborasi yang 3 tersebut menjadi yang permanen di sebuah sekolah. Contoh, kita sekarang sudah menciptakan budaya positif. Sekolah SMP 1 Rawa Utara sudah membuat budaya positif. Salah satunya bersalaman dengan siswa di depan. Itu budaya positif. Nah, namun ketika itu seorang guru melaksanakan di kelas bersalaman dengan seluruh siswa, berarti pada hari itu guru ketika itu masuk dia mengajar memulai pembelajarannya sudah ada hubungan silaturahminya dengan siswa. Artinya apa? Sudah ada kedekatan emosional. Nanti di guru yang kedua masuk dia bersalaman lagi. Nah, artinya apa? Ada refresh di sana antara guru yang satu dengan guru yang berikutnya. Sehingga jeda yang kosong itu diikat kembali dengan silaturahmi tadi. Nah, maksudnya apabila ini akan dijadikan permanen, paling tidak pihak sekolah harus membuat regulasi. Nah, sehingga regulasi tadi sudah menjadikan sebuah budaya. Ada regulasinya di sekolah tersebut. Nah, itu yang saya maksud. Nah, itu sekedar tambahannya. Jadi impactnya nanti apabila itu sudah menjadi budaya, pihak sekolah membuatnya sebagai regulasi sekolah untuk budaya tersebut. Ya, terima kasih Bapak atas masukannya. Alhamdulillah bisa diterima. Insya Allah nanti saya coba akan komunikasikan lagi nanti di PGP. Insya Allah. Selanjutnya adalah dari Ibu Habibah tadi. Anak kita kan kondisinya berbeda-beda. Ada yang inginnya dia lemah lembut. Ada yang tadi ya harus keras dulu baru bisa bergerak gitu. Kemudian tadi penanganannya adalah segitiga restitusi tadi. Kemudian yang ditanyakan oleh Ibu Habibah tadi adalah bagaimana ya Bu ya? Bagaimana perlakuan segitiga restitusi itu sendiri terhadap anak yang harus dihukum dulu atau keras dulu baru bisa berubah gitu. Iya Bu? Seperti itu. Segitiga restitusi itu dampaknya terhadap peserta didik, dampak positifnya. Dampak positif segitiga restitusi itu oke, baik. Nah, tentu kita harus tahu dulu segitiga restitusi itu apa. Tadi sudah saya sampaikan bahwa segitiga restitusi itu adalah suatu proses ya Bu, proses yang dilakukan oleh seorang guru kepada anak untuk menciptakan kondisi di mana mengembalikan anak kepada kelompoknya. Maksudnya apa? Artinya anak ini semuanya tidak ada yang salah. Awalnya anak ini tidak ada yang salah. Pada suatu ketika dia melakukan suatu pelanggaran, kita lakukanlah restitusi tadi. Restitusi tadi kan sudah saya bilang tadi ada 5 posisinya. Ada posisi penghukum. Mungkin kalau kita kaitkan dengan yang disampaikan oleh Ibu tadi, harus keras dulu baru mau bergerak. Artinya berarti kita di sana adalah posisinya posisi penghukum. Kalau dia keras misalnya fisik, kamu harus memungut sampah ini. Kalau tidak, kamu tidak boleh masuk ke dalam kelas. Itu kan berupa hukuman. Bersihkan dulu ke WC, baru kamu masuk kelas. Itu hukuman. Berarti posisi kita di sana sebagai seorang guru itu adalah restitusinya itu adalah posisi kontrolnya penghukum. Dan sebenarnya posisi penghukum ini, mohon maaf ya, mungkin yang saya dapatkan di PGP penghukum ini tidak baik. Karena kenapa? Karena akan mengajarkan anak untuk bersikap keras. Yang baik itu seperti apa? Memang sering kita nyatakan, kalau kita semakin lemah lembut kepada orang ini sudah kita buatkan dia keras, tidak bisa. Kita lembut-lembut menjadi-jadi. Sesungguhnya tidak. Yang sudah terbiasa kita lakukan kepada anak yang keras ini, kita lakukan lagi dengan lemah lembut. Awal-awalnya yang namanya suatu proses itu tidak mungkin instan. Pasti berjalan suatu sesuai dengan waktunya, bertahap. Yang terbiasa dia harus keras, kalau kita buat lembut, insya Allah nanti bisa akan berubah. Karena yang tujuan di sana adalah karakter.
Jadi pertanyaannya itu adalah dampak positifnya itu kepada anak adalah merubahnya kepada yang lebih baik, menciptakan kesadaran dari diri anak itu sendiri bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah. Itu kalau dampak positifnya, Bu. Sehingga anak itu sadar akan kesalahannya itu. Itulah daripada dampak positif daripada segitiga restitusi yang saya maksud. Ya, saya kembalikan lagi kepada Ibu. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi. Makasih, Pak. 51. Demikianlah Dari mana? Selanjutnya kami minta jika ada masukan dan saran dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pulau Utara kepada Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, pada kesempatan ini alhamdulillah suatu pengalaman yang berharga bagi kita semua terkait dengan seminar CGP kita, Pak Rahman yang telah mempresentasikan terkait seminar aksi nyata menuju 1 budaya positif. Insya Allah seperti yang disampaikan Pak Asep Sari tadi, ke depan tentunya budaya positif yang didapatkan CGP ini menjadi budaya positif sekolah kita. Tentunya beranjak dulu dari budaya positif kelas, seperti itu. Terkait dengan penanganan ataupun permasalahan siswa untuk mencapai suatu pembiasaan sehingga ini menjadi budaya, tentunya perlu sinergi dari kita semua, sinergitas, ya. Jangan nanti istilahnya guru satu melaksanakan yang lain tidak, kan seperti itu. Artinya terjadi di sana nanti adalah sejenis celah atau kekosongan, vakum. Jadi hendaknya tentunya sinergi kita bersama-sama harus ada, kan seperti itu. Yang kedua terkait dengan seperti yang disampaikan Ibu tadi, tentunya kita harus memahami seperti di restitusi tadi ada namanya yang poin 1, tentunya kita harus memahami pada intinya masalah siswa itu melanggar karena ada masalah, kan itu tadi maksudnya kan, karena ada masalah. Kadang-kadang ada siswa itu bermasalah pada keluarga, ada yang disebut dengan project home, kan seperti itu. Jadi kita harus paham. Kalau kita sudah memahami itu, tentunya obatnya kita sudah tahu seperti apa penanganan siswa. Kan? Nah, jadi kadang-kadang anak ini ada yang main PO saja, kan seperti itu. Kalau kita laksanakan seperti segitiga restitusi, kita sangat besar harapan kita segitiga restitusi ini mampu untuk memberikan budaya positif tersebut. Tapi kita harus mampu menyentuh hati siswa kita itu tadi. Sebenarnya hatinya itu harus kita sentuh, hatinya itu harus kita ambil, ya, sehingga dia mau kepada kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita aplikasikan, kita realisasikan. Tentu kita harus ingat, kalau kita ingin membudayakan suatu aturan, itu memang butuh waktu yang lama ya. Kalau kita lihat di negara-negara maju, butuh 5 atau 10 tahun agar budaya itu menjadi suatu kebutuhan, ya, suatu kemuliaan bagi kita semua. Ya,
Mungkin itu saya dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak. Semoga apa yang disampaikan tadi sama-sama bisa kita terapkan. Semoga budaya positif ini sama-sama bisa kita terapkan di SMP kita ini, sehingga seperti yang disampaikan Bapak tadi bisa membudaya. Untuk yang selanjutnya yaitu acara penutup oleh Bapak Abdul Rahman. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Wakil, serta Bapak dan Ibu Majelis Guru yang hebat. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua yang telah mengikuti modul seminar ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dan yang sudah kita diskusikan tadi, mudah-mudahan kita dapat mengambil sisi positifnya dan bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita ini demi tercapainya budaya positif ini di lingkup sekolah lagi. Ruang lingkupnya sekolah, bukan lagi kelas kita. Lingkupnya adalah sekolah kita. Mudah-mudahan ke depan, baik itu 1 tahun atau 2 tahun ke depan, semua yang ada di olahraga ya Bu, kelas 9, seluruh kelas. Ya, Yang saya tanya dulu saya. iya. Bagaimana Bapak sampaikan? Iya, saya kembalikan lagi kepada Bapak sebelum pada Ibu. Bagaimana Pak? Ini apa yang Bapak Rahman sampaikan tadi itu masih konseptual, ya konsep. Nah, yang saya maksud tadi bagaimana sehingga nanti apa yang kita laksanakan sibuk, aplikasikan sibuk bisa menjadi budaya permanen. Tidak, jadi dia budaya permanen. Bagaimana kian? Itu yang saya tanyakan tadi. Dari ketiga aspek tadi misalnya, kan ada 3 aspek tadi. Ya, pertama sekali budaya positif, kemudian keyakinan kelas, dan restitusi. Nah, sehingga kolaborasi yang 3 tersebut menjadi yang permanen di sebuah sekolah. Contoh, kita sekarang sudah menciptakan budaya positif. Sekolah